Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Azhar Malik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai jQuery pada HTML. jQuery sendiri adalah suatu library atau perpustakaannya dari setiap animasi atau efek-efek ya dari JavaScript untuk memudahkan kita dalam membuat sebuah tampilan web. Oke, langsung saja. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat file HTML-nya. Sini saya sudah buat. Kita akan membuat checkbox dan dropdown. Kemudian kita buat dulu codingnya. Pada awal kita akan membuat HTML dengan titel jQuery. Query 1 aja. Kemudian yang harus kita lakukan adalah kita memanggil si data jQuery-nya tersebut. Di sini kita akan menuju ke ini ya, ke web browser. Di sini kita langsung masuk saja ke jQuery.com. Kemudian kita klik download. Kemudian kita klik ini. Nah, langsung saja kita copy semua, Ctrl A, copy. Kemudian kita menuju ke data ini. Kita buat file baru dengan format .js atau JavaScript. Kemudian kita paste aja. Kita save. Oke. Kita beralih lagi ke dokumen HTML kita. Pada bagian head di sini kita tambahkan script. Di sini kita hapus dengan atau search. Kemudian kita samakan dengan yang di sini ya, karena ini satu folder, maka kita langsung saja tulis nama filenya jQuery. Oke, langkah pertama telah selesai. Kemudian kita membuat lagi script untuk JavaScript-nya. Pertama, kita buat variabel dulu dari fungsi dokumen. Kemudian dot ready function hapus dulu ini. Jadi untuk memastikan si kode JavaScript ini akan diproses setelah tag HTML selesai diproses. Kemudian kita buat JavaScript untuk memproses tombol, atau jadi ketika kita klik tombol ini dia akan memproses data yang telah kita input sebelumnya. Kita buat dengan ID saja, ID tombol. Yang dimana ketika kita klik dia akan berfungsi untuk menjalankan fungsi ini ya, fungsi ini. Value-nya ada di sini. Nah, setelah kita buat ini, lalu klik tombol ini, dia apa sih yang harus dilakukan?
Jadi dia akan mendeklarasikan dulu si array kosong, kemudian dia akan menampilkan dari data-data yang kita input sebelumnya. Pertama kita buat array kosongnya dulu ya. Kita coba variabel dulu, masukkan variabel, kemudian kita masukkan apa nama array tersebut. Di sini saya buatnya misal prodi. Sama dengan, nah kita buat array kosong dengan tag seperti ini, namun tidak bernilai ya, karena ini array kosong. Setelah itu kita buat lagi yang kedua di sini untuk menampilkan tampilan yang untuk nilai prodi sini, array prodi, dengan checkbox yang kita klik atau kita checklist, yaitu dengan cara kita memasukkan tag syntax seperti ini, box titik dua. Nah, otomatis dia akan menampilkan data yang kita cek pada option checkbox. Kemudian kita beri lagi each function seperti yang lainnya. Ini kita beri nilai i saja sebagai perumpamaan. Oke. Kemudian kita definisikan si i ini berupa nilai apa. Kita contohkan saja ya, karena sini saya memilih prodi, maka kita klik prodi dengan nilai arraynya itu dia i sebagai perumpamaan atau variabel si array tersebut. Kemudian sama dengan variabel ini atau this seperti ini agar dia menampilkan array dari si variabel prodi ini. Oke, setelah itu kita selesai di sini, kita tutup kurung, kemudian kita koma untuk mengakhiri program. Kemudian kita lanjutkan untuk yang kedua. Kita mengambil dari drop down, kalau ini yang checkbox, kita lanjutkan dengan pilihan drop down. Kita var dulu, kita beri apa ya, misal saja jenis kelamin ya, JK aja, JK. Variabel kita beri ID karena drop down ini menggunakan select option, maka di sini ketika si optionnya itu terseleksi, nah, val atau value. Kemudian kita butuh tempat untuk menampilkan data-data yang telah kita isi, atau jadi kita ini mengisi data, kemudian kita klik tombol, maka secara otomatis di bawahnya itu kita akan menampilkan data yang kita pilih. Maka kita membutuhkan tempat, maka kita beri var variabel dengan nama pilihan. Kemudian kita definisikan untuk si ID-nya. ID
Setelah di sini selesai, maka kita harus beri definisi dari si pilihan ini, dia menampilkan apa saja. Jadi dia itu akan menampilkan nilai dari si prodi dan jenis kelamin pada variabel pilihan ini. Langsung saja. Pertama kita dari prodi dulu. Satu kurung saja. Prodi. Kita program studi. Ini untuk kalimatnya. Kemudian kita tambah dari nilai data. Prodi.toString. Dia itu menampilkan dalam bentuk kalimat. Kemudian yang kedua itu untuk jenis kelamin. Kita beri dulu break atau new line atau paragraf baru supaya penampilan yang kedua ini dia ada di garis baru di bawah dengan nama kita harus menambah toString supaya si checkbox yang kita checklist itu dia akan mengambil kalimatnya, stringnya nanti ya pada labelnya. Setelah ini selesai dengan yang ini juga kita tutup. Setelah ini selesai, lanjut kita membuat formulirnya. Biarkan saja seperti ini. Setelah form ini terbuat, kita buat label dan inputan. Pertama, label ini kita buat untuk prodi. Dengan nama program studi. Kita beri inputan dengan tipenya itu checkbox dengan nama prodi, kemudian dengan ID-nya ya prodi untuk pilihan pertama, dengan value kita beri nama value-nya ini pertama misal informatika. Oke, selesai. Kita beri lagi label untuk di sampingnya. Prodi dengan isiannya itu dia informatika. Ini telah selesai. Kemudian untuk yang kedua sama seperti yang di atas. Ini kita copy saja. Saya beri contoh 3 saja. Kemudian kita bedakan setiap ID-nya. Ini 1, ID dan value. Ini 1.
kemudian yang ini 2, ini juga 2. Ini manajemen, kemudian yang ini akuntansi ya. Setelah selesai, kemudian kita break untuk menambahkan dari si ini ya, apa, drop down. Kita beri label dulu for JK jenis kelamin, kita beri inputannya, select dengan nama dia JK, ID-nya juga JK. Karena yang di atas ini ID-nya dia JK ya. Setelah ini selesai, kemudian kita enter, lalu kita masukkan option atau pilihan-pilihannya. Dan di sini kita beri value pertama, kita beri select dulu sebagai select awal atau pilihan awal. Kemudian yang kedua adalah wanita. Oke. Select di sini selesai, form di sini selesai, kemudian kita buat tombol dan tempat untuk menampilkan. Kita klik dulu tombol dengan ID-nya tombol. Sesuaikan dengan ini. Kita beri nama tombol. Setelah selesai, maka kita harus menampilkan tetap dengan paragraf saja ya. P dengan ID sesuaikan dengan yang ini. Mana tadi? Oh, ini pilihan. Maaf. Kita selesaikan. Oke, setelah ini semua selesai, kita save. Kemudian kita lihat pada web browsernya, kita jalankan. Refresh. Nah, pilihannya seperti ini. Kita misal pilih informatika, kita pilih pria, kita tampilkan. Nah, dia akan otomatis menampilkan seperti ini. Atau kita ganti manajemen wanita, kita ganti lagi akuntansi pria. Jadi seperti itu untuk jQuery penampilan dan pilihan checkbox dan dropdown. Sekian untuk materi yang saya sampaikan untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.